Buat lu semua yang masih dapat gaji, ya misalnya gaji 4 juta, 5 juta, 10 juta, jangan cuman berharap dari satu sumber, jangan cuman berharap dari satu gaji gitu. Coba cari income tambahan di samping. Entah itu 500 ribu lu jualan, nggak apa-apa, 1 juta pun nggak apa-apa, tapi itu sebuah start, ya. Misal lu 4 juta nih, lu dapat additional 500 ribu, lu ngerasa terlalu kecil, nggak apa-apa dikerjain, kecil-kecil 500 ribu, 600 ribu, dapat 1 juta, 2 juta, sisanya ditabung. Biaya hidup lu pakai gaji, sisanya income tambahan tadi lu bisa tabung, lu bisa investasikan, lu bisa belajar. Lu harus agresif ya investasi di leher ke atas, lu harus agresif investasi di skill lu, skill-skill masa depan yang akan dipakai gitu. Misalnya lu ngerti digital marketing, lu belajar gitu, lu beli course tentang gimana caranya memanfaatkan AI untuk digital marketing, ya. Semua hidup gua yang gua lakukan adalah gua beli informasi, makanya gua belinya apa, buku yang gua beli. Yang gua beli apa, informasi gitu. Setiap kali gua lihat ada yang menarik, oke gua beli gitu kan. Apa skill yang lu mau pelajarin setiap hari gitu. Lu lihat, lu perhatikan, lu jadi yang terbaik di dunia dan lu belajar, lu buang duit lu untuk beli ilmu. Gua ngomong sama lu, lu udah beneran nggak punya waktu ya. Jangan mikir kayak kelas menengah tuh konsep 1.000 tahun kemanusiaan, enggak, itu konsep belum ada 100 tahun, middle class itu. Circle sosial lu harus pikir ulang ya, gua bukan berarti gua bilang lu jauhin semua temen lu, tapi lu pikir ulang, kenapa? Karena ketika lu bergaul dengan orang-orang yang sama yang mau bertumbuh, lu akan jadi orang yang mau bertumbuh. Hati-hati dengan siapa yang lu dengerin, lu harus cari mentor, siapa yang kira-kira udah jalanin hidup yang lu mau, dan lu bisa ikutin gitu loh. Apa kata omongan dia, jangan lu tersesat gitu loh, lu ikutin A, ikutin B, ikutin C, jadi buyar. Ketika gue pilih mentor, oke mentor gue adalah Warren Buffett. Gue ngelihat dia, gue pelajari, ya gue telan ilmunya, gue telah ilmunya, gue praktekkan. Setiap kali gue ketemu mentor gue, yang even di Indonesia, ketika gue ketemu gue tanya praktikal gitu, "Oke, Pak ini menurut Bapak, saya seperti ini, gimana nih solusinya? Di bisnis saya seperti ini, investasi saya di sini sini sini. Bisa dibenerin di mana? Oh ada opportunity itu di mana?" Dan gue pilihnya nggak banyak-banyak, gue nggak A, B, C, D, E, F, G kayak orang-orang gitu. Lu dengerin satu ya nonton satu gitu. Gue dengerin Warren Buffett ya gue paling dengerin partner ya gitu, Charlie Munger. Dan menurut gue salah satu yang paling impactful yang gue lakukan ketika gue masih mulai awal-awal adalah gue coba bikin raca diri gue sendiri. Maksudnya apa? Kita lihat manusia itu sebagai bisnis misalnya, itu ada neracanya ya, jadi ada balance sheet namanya kalau dalam bahasa Inggris. Neraca itu apa? Oh aset gue tuh apa aja gitu. Oh gue punya uang di rekening bank sekian ya, gue punya mobil, gue punya motor, gue punya ini, gue punya ini. Oke hutangnya apa nih? Gue punya KPR nih segini nih, gede banget nih ya, gue punya cicilan segini. Nah baru lu lihat gitu loh, oh ternyata gue besaran hutangnya, gue manusia yang tadi yang utang semua hidup gue. Jadi jangan pikir kayak lu ngutang tuh udah punya lu, enggak, lu harus lihat secara objektif, jangan lu delusional. Jadi ketika lu bikin neraca kehidupan lu tadi, lu akan lihat, apalagi lebih bagus lagi lu bikin laporan laba ruginya, ya kan. Lu dapat, oke, dapat gaji segini, dapat penambahan segini, pengeluaran segini. Nah gua ngomong gini jangan nggak dilakuin gitu loh. Mulai dari bulan ini kan udah mau habis nih ya, Maret, April awal lu lihat, lu mulai gitu. Oke, gua catat nih, aset gua, liabilitas gua, oke gua catat pendapatan gua, pengeluaran gua. Kalau itu aja lu nggak tahu, gimana mau hidup gitu. Lu akan kaget ketika lu praktekin ini di 2027 nanti ya, hidup lu udah berubah gitu. Lu praktekin semua yang tadi gua ngomong tadi, 2027 hidup lu udah berubah. Gua bikin ini bukan buat nakutin lu, karena gua percaya sejarah selalu kasih kita contekan untuk bisa melihat masa depan. Sorry to say lu nggak punya waktu ya, jadi kalau lu pikir kelamaan, lu masih ngerasa, "Oh ini bukan waktu yang tepat untuk gua mulai seperti ini, ah gua males." Dan udah nggak ada yang bisa bantu diri lu sendiri ya, karena dunia ini akan berubah sangat, sangat, sangat cepat ya. Ini lebih cepat dari apa yang pernah gua bayangin dulu. Dan kita lihat di situasi kondisi seperti ini, geopolitik yang panas, dunia sedang berubah, ini lagi ada yang mau di-reset sama mereka, ya. Para elit ini mau ngeriset dunia, ya, dan mereka mungkin nggak suka ya ketika kelas-kelas menengah ini dikasih tahu seperti ini. Karena mereka maunya mereka sendiri ya, dan lu semua tuh di bawah. Itu agenda global, ya. You will own nothing and be happy, gitu. Itu yang mereka gaungkan terus, ya. Semua yang mereka lakukan, gitu. Semua yang mereka lakukan yang lu pikir itu adalah, oh ini adalah kejahatan kemanusiaan segala macam. Semua yang mereka lakukan tuh ada agendanya, ada tujuannya, ya. Dan ketika lu bisa lihat peta realitas yang objektif, lu jadi tahu, oke tujuan ini buat ngilangin kelas menengah. Gue sebagai kelas menengah sekarang, apa yang harus gue lakukan untuk bisa naik? Apa yang gue harus lakukan at least buat nggak turun ke bawah, ya. Tadi udah gue kasih outline tuh, jadi jelas, petanya udah jelas, lu tinggal jalanin, ya.
Jadi semoga lu semua yang nonton ini nggak ketarik jadi kelas yang budak di bawah ya. Gue bikin video ini karena gue peduli sama kalian, bukan untuk nakut-nakutin kalian.